Shalom Grace Life. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara sekalian dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Biarlah badai hidup di dalam hati kami boleh diredakan oleh kuasa Tuhan. Kami boleh mengetahui bahwa kami punya Bapa yang kekal, punya Allah yang peduli akan hidup kami, dan ini memberikan iman yang semakin teguh pada kami, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, semua ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Nah, ajari kami untuk percaya dan melihat Tuhan dengan iman kami. Ampuni kalau selama ini kami kurang iman, kami mengandalkan diri sendiri ataupun mengandalkan orang lain. Tapi kalau hari ini kami mau bertekad, kami mau kembali beriman kepada Tuhan, kami tahu semua adalah karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca perumpamaan domba yang hilang dari Injil Matius ini, memang berbeda dengan yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita tahu Injil Lukas terkenal dengan trilogi yang hilang, ada domba, dirham, dan anak bungsu. Dan kita sudah sering mendengar perumpamaan domba yang hilang dari perspektif Injil Lukas. Kita jarang menggali perumpamaan ini dari perspektif Injil Matius. Karena itu saya mengajak kita hari ini, kita mau bersama-sama mendalami apa kebenaran yang bisa kita pelajari dari perumpamaan domba yang hilang dari Injil Matius. Saudara, Injil Matius itu ditulis begitu rapi, saudara, begitu sistematis, begitu terstruktur. Kita tahu ada bagian-bagian yang dikelompokkan oleh Matius. Setidaknya dari para penafsir Alkitab menyimpulkan ada 5 kelompok besar di dalam Injil Matius. Yaitu Matius pasal 5 sampai yang ke-7 itu berbicara kelompok khotbah di bukit, saudara. Bicara bagaimana itu bicara pemuritan, saudara, discipleship. Matius pasal 10 berbicara tentang misi. Matius pasal 13 berbicara tentang kerajaan Allah. Matius 18 yang kita baca. Dan Matius pasal 24 sampai 25 itu berbicara tentang akhir zaman. Saudara, Matius 18 termasuk pengelompokan apa? Nah, beberapa penafsir, saudara, melihat Matius 18 ini seperti manual book, saudara. Buku panduan seorang murid, saudara. Manual of Disciple, versi gereja mula-mula pada waktu itu. Karena di dalam Matius pasal 18 ini berbicara tentang life together, saudara. Tentang bagaimana hidup bersama di dalam komunitas orang percaya. Inilah manual book of disciple, saudara. Versi gereja mula-mula. Yesus sedang mengajar murid-murid di dalam Matius pasal 18 ini bagaimana hidup berkomunitas itu seharusnya. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus menjadi perhatian
daripada setiap anak-anak Tuhan di dalam komunitas gereja Tuhan. Jadi ini sangat praktikal sekali kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-18. Nah, perumpamaan domba yang hilang masuk di dalam Matius pasal 18 ini. Sehingga kalau kita membaca keseluruhan daripada pasal 18 ini, saudara, maka kita bisa simpulkan seperti tema kita hari ini, saudara, Matius 18 ini atau perumpamaan domba yang hilang, versi Injil Matius ini, saudara, this is about caring for souls, saudara. Atau singkatnya berbicara pastoral ministry, saudara. Pelayanan pastoral, saudara. Tuhan sedang mengajarkan murid-muridnya bahwa dia sangat-sangat memperhatikan setiap anak-anak Tuhan. Terlebih lagi anak-anak Tuhan yang sedang lemah, yang sedang jatuh dalam dosa, yang sedang tersesat, yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan dan pengampunan dari sesama. Dengan kata lain, Tuhan peduli dengan anak-anak di dalam komunitas orang-orang percaya. Sisi Randall, saudara, dia berkata, there's a broken heart on every pew. Selalu ada orang-orang yang hatinya hancur di setiap bangku gereja. Saudara, ketika seekor domba itu sakit, atau dia mengalami patah tulang atau tersesat, saudara, siapakah yang akan datang menolong dia, saudara? Saudara, bahkan untuk mencukur bulu domba saja, dia membutuhkan pertolongan dari gembalanya, saudara. Pertanyaannya, siapa yang akan datang menolong dia? Jawabannya jelas, sang gembala. Dan kita bersyukur setiap kita, anak-anak Tuhan, kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Gembala yang memperhatikan hidup kita, yang memperhatikan setiap tetesan air mata yang jatuh, yang peduli dengan hidup kita, yang memperhatikan kita, yang memelihara kita sampai hari ini. Kita bersyukur kita punya gembala yang baik itu, saudara. Dan gembala yang baik itu, saudara, mempercayakan tongkat pengembalaan ini kepada murid-muridnya dan kepada kita semua Grace Life hari ini. Saudara, saya meyakini Grace Life akan bertumbuh, saudara, di dalam jumlah. Saya meyakini Grace Life akan bertumbuh dan berkembang di dalam pelayanan yang semakin dinamis dan kompleks. Dan tantangan akan semakin besar. Itulah mengapa caring for souls itu harus diperhatikan. Saya senang sekali melihat kelompok-kelompok Spark dapat menjadi mercusuar, saudara, yang menjangkau sampai sudut-sudut bangku yang gelap, saudara, dan relung hati yang dalam, saudara. Mereka yang sedang memiliki pergumulan, mereka yang sedang diperdaya oleh daya tarik dunia, saudara. Mereka yang sedang terbelenggu di dalam dosa, mereka yang kecewa dengan Tuhan, dan mereka mulai berpikir perlahan-lahan, mulai meninggalkan komunitas, saudara. Saudara, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Tapi pertanyaannya, adakah yang mau mencari dan membawa mereka kembali? Saya akan membiarkan pertanyaan ini bagi saudara untuk direnungkan. Adakah yang mau mencari dan membawa kembali? Anak-anak Tuhan dalam komunitas kita yang sedang bergumul dengan dosa, yang sedang tertarik dengan daya tarik dunia, yang sedang kecewa dengan Tuhan, dan mereka mulai perlahan-lahan meninggalkan komunitas. Menjadi bahan perenungan kita, saudara. So mari sekarang kita melihat perumpamaan ini, saudara. Saya membagi perumpamaan ini dalam 2 poin, saudara. The seeking shepherd dan a pursued people, saudara. Yang pertama kita melihat the seeking shepherd, saudara. So kalau kita membaca pengajaran Tuhan Yesus ini tidak ada kesan mendesak memang. Karena memang di awal kalimat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, bagaimana pendapatmu? Ini merupakan sebuah ajakan untuk berpikir, saudara. Ajakan untuk berefleksi. Saudara, Yesus kemudian memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapatmu jika seorang punya 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat?
Tidakkah dia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Ini sebuah ajakan berefleksi, saudara. Yesus tidak menjadikan pertanyaan dia di ayat 12 ini, saudara, menjadi pertanyaan yang harus dia jawab sendiri, saudara. Tidak. Tapi dia memanggil setiap orang-orang yang mendengar, termasuk kita hari ini, untuk mencari jawaban bagi diri kita sendiri. Bagaimana pendapatmu? High Grace Life. Kalau ada 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat, tidakkah dia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Apa jawaban kita, saudara? Kalau Tuhan bertanya kepada kita hari ini. Saudara, saya kumpulkan setidaknya 3 jawaban yang mungkin terbesit di benak kita, saudara. Yang pertama kita berkata, gila apa? Gak mungkin lah saya tinggalin 99 ekor hanya untuk cari satu saja. Resiko banget. Gak worth it. Yang kedua, saudara. Ngapain cari 1 ekor yang auban, rese, caper, toksik? Itu kan salah dia. Kenapa juga kita yang repot? Atau yang ketiga, saudara. Oke, boleh aja. Tapi suruh orang lain aja yang cari. Saya gak mau cari. Kan masih banyak tuh orang lain tuh. Dia aja yang lakukan. Ini bukan pelayanan saya. Pelayanan saya yang lain. Untuk urusan itu bukan bagian saya. Saudara, saya tidak tahu, ini 3 jawaban yang saya buat, saudara. Tapi mungkin ada salah satu jawaban itu yang terpikir oleh kita. Ngapain? Cari 1 orang yang membiarkan dirinya tersesat. Yang nakal, yang mau coba-coba dengan dunia. Ya dia meninggalkan, apalagi dia di sini hanya membuat sesuatu yang tidak baik. Untuk apa kita cari dan kita perhatikan? Tapi saudara, menurut saudara apa jawaban Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus jelas sekali, saudara. Dia berkata, tidakkah ia akan? Itu jawaban Tuhan Yesus, saudara. Tidakkah dia akan, saudara? Saudara, Tuhan adalah gembala yang akan cari, saudara, yang tersesat itu. Meskipun hanya 1 yang tersesat, saudara. Tapi seluruh rutinitas gembala itu akan berubah. Dia akan memusatkan seluruh energinya, saudara, untuk mencari yang tersesat itu, saudara. Dia siap meninggalkan yang 99 ekor itu. Demi menjamin yang tersesat itu kembali pulang. Saudara, tentu Tuhan bukan gembala yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Tuhan tentu memastikan 99 domba yang ada itu aman untuk ditinggalkan, saudara. Soal itu bisa kita lihat di dalam lokasi tempat domba-domba 99 itu ditinggalkan, saudara. Dikatakan di situ ditinggalkan di pegunungan, saudara. Soal ini berbeda lokasinya dengan Lukas pasal 15. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 15, ditinggalkannya itu di padang gurun, saudara. Gersang, saudara. Tapi mendesak untuk cari yang hilang, saudara. Supaya tidak binasa. Tapi di sini, karena sedang berbicara pastoral care, saudara, maka yang 99 itu sudah dipastikan aman, saudara, tempatnya. Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 14, saudara, pegunungan itu sebenarnya merupakan tempat yang cukup aman dari binatang buas, tempat yang berlimpah makanan, tempat yang ada minuman, dan memang itu merupakan tempat penggembalaan, saudara. Saya akan bacakan Yehezkiel 34:14, saudara, dikatakan, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Saudara, Tuhan bukan gembala yang jahat, meninggalkan 99 ekor itu begitu saja. Dia tempatkan di tempat penggembalaan yang baik. Sehingga saudara, kalau kita tarik kesimpulan, saudara, sebenarnya ini bukan sebuah perjalanan pencarian domba tersesat yang sulit sebenarnya.
Ini hanyalah sebuah daily atau routine shepherding, saudara. Tuhan sedang menekankan kepada murid-muridnya tentang tanggung jawab mereka untuk pastoral, untuk menggembalakan. Lakukan itu sebagai satu bagian daripada kehidupan gerejawi. Bahwa pelayanan pastoral itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ini memang sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua untuk apa? Saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasehati, saling mengampuni. Untuk apa, saudara? Supaya kalau ada orang-orang yang lemah, tersesat, bimbang, kecewa, mereka bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Karena kita yang lemah dikuatkan, saudara. Yang sakit dihiburkan, yang sesat dibawa pulang. Saudara, caring for souls, pelayanan ini adalah pelayanan yang lambat memang. It's a slow work, saudara. Memang lambat, saudara. Ini bukan lari sprint 100 meter, ini lari maraton, saudara. Kenapa? Karena ini adalah di dalam komunitas kita, orang-orang percaya, yang kita temui. Ya, setiap minggu mungkin ada yang di dalam kelompok Spark kita, atau di dalam komunitas pelayanan kita, saudara. Dan kadang pekerjaannya tersembunyi, saudara, pastoral care itu. Ya, kita memperhatikan, kita WA, kita doain dia, kita tanya kabarnya, kita besuk, kita jenguk, ya, kita temani dia, kita dampingi dia di masa-masa gelapnya, kita tuntun dia, dan tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli, saudara, apa yang saudara lakukan. Tapi saudara, meskipun pekerjaannya seringkali tersembunyi, hasil yang menakjubkan, saudara. Orang-orang itu diubahkan. Orang-orang itu kembali kepada Tuhan. So saya pikir sesungguhnya pelayanan misi juga dimulai dari hati pastoral, saudara. Mission starts from pastoral heart, saudara. Bahwa pelayanan pastoral itu sebenarnya sangat misional. Bukankah kita membutuhkan hati pastoral, saudara? Hati yang ingin menjangkau, hati yang peduli kepada jiwa yang terhilang, saudara. Kita mau jangkau mereka, kita mau pergi, saudara, beranjak dari tempat kita, dari comfort zone kita, pergi, saudara, mencari dan menjangkau orang-orang yang kita tidak kenal, saudara. Bukankah itu butuh hati pastoral, saudara? Hati yang mencintai mereka, hati yang rindu menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu, saudara. Hati yang ingin melihat jiwa-jiwa yang terluka, yang kecewa, yang berdosa. Kita peduli, saudara, dengan jiwa mereka. Dan kita perlu melatih hati yang pastoral itu di dalam mana? Di komunitas, saudara. Itulah kenapa gereja itu ada, saudara. Itulah kenapa Tuhan menjadikan gereja itu ada di dunia ini. Ini seperti bengkel rohani kita. Tempat di mana kita berlatih, tempat di mana kita mempraktekkan terlebih dahulu kasih itu di antara sesama kita. Karena bagaimana bisa, saudara, bagaimana mungkin kita memperhatikan, saudara, kita peduli, saudara, dengan jiwa yang tidak kita kenal di luar, saudara. Kalau yang kita kenal bersama-sama kita saja, saudara, kita tidak menaruh peduli. Bagaimana mungkin, saudara, kita memperhatikan yang tidak kelihatan, saudara, yang di luar. Kalau yang kelihatan saja, saudara, yang sudah masuk di dalam kumpulan kita abaikan, saudara. Jadi sulit membicarakan misi keluar kalau pastoral di dalam tidak berjalan. Dan bukankah, saudara, pemuritan itu, saudara, berbicara tentang start from unbeliever, saudara. Bahwa ketika kita melihat seseorang unbeliever, saudara, seorang yang belum percaya Tuhan, hati kita rindu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah dia menjadi orang percaya, saudara, memberikan iman kepada dia, Roh Kudus bekerja, tapi dia bukan hanya menjadi pengikut dan menjadi orang percaya, tapi dia menjadi murid, saudara, yang kemudian juga kembali memuridkan. Kita memberi dan menginvestasikan hidup kita kepada satu orang, kita doakan, kita temani, kita jadi sahabat dia, jadi teman dia. Dan ketika Tuhan berbelas kasihan memberikan anugerah keselamatan kepada dia, dia dibaptis, saudara, kita tidak berhenti di situ, saudara, tapi kita terus bimbing dia, saudara, kita muridkan dia menjadi murid Kristus.
yang kemudian dia memahami arti pemuritan dan dia kembali melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada dia. Bukankah itu pemuritan, saudara? Start from the unbeliever. Tapi bagaimana mungkin kita melakukan semua itu kalau kita tidak memiliki pastoral heart, saudara? Hati yang mengasihi di antara kita terlebih dahulu. Saudara, Harold Sengbale dalam bukunya The Care of Souls, dia berkata begini, saudara. Tidak ada pemisahan antara pelayanan pastoral dengan misi. Ketika jiwa-jiwa menjadi beriman melalui karya Roh Kudus, melalui Injil, dan kemudian dibawa ke dalam persekutuan gerejanya, mereka harus dirawat dan dipelihara dengan roh yang sama melalui Injil. Mission and ministry, outreach and enrich, evangelism and care of souls, semua itu ada di dalam rangkaian desain Allah yang besar. Pertanyaannya saudara buat kita, maukah kita melatih hati pastoral itu di dalam komunitas kita? Yang kedua saudara, a pursued people. Kita mau bicara dombanya di sini saudara. Yang pertama kita bicara gembalanya, kita yang dipanggil. Kita mau bicara domba. Saudara, domba di sini 3 kali dikatakan ada kata sesat di situ, saudara. Planau, saudara. Planau itu maksudnya menyimpang dari jalan yang seharusnya, atau bisa juga karena dia disesatkan, saudara, oleh dunia, oleh kuasa jahat. Dan ini berbeda, saudara, dengan yang ditulis di Lukas. Kalau di Lukas itu pakai kata hilang, oletros, saudara. Artinya itu binasa, hilang. Matius sekali lagi tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang akan binasa, tapi dia sedang berbicara mereka yang tersesat jalannya. Saudara, selalu ada orang-orang yang sedang mengambil jalan yang salah. Jalan menyimpang, sehingga dia tersesat. Ada yang menyimpang itu sangat jauh, saudara. Seperti Yunus, berkilo-kilometer jauhnya. Nah itu Yunus. Itu perlu Tuhan yang panggil, saudara. Ada yang sedang merencanakan untuk melarikan diri seperti Yeremia. Yeremia pasal 29, Yeremia berkata, bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya. Nah dia udah mulai mikir nih, aduh Tuhan, gak ada yang dengerin saya ngomong juga banyak ancaman, udah dah, saya give up. Aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya. Tapi dia bilang, aku gak tahan. Dalam hatiku tuh seperti ada yang terbakar begitu. Aku gak tahan, aku gak bisa gak ngomong tentang Tuhan. Tapi dia mulai berpikir untuk melarikan diri dari panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang pemberita Injil, saudara. Atau seperti Petrus, saudara, yang hatinya hancur setelah mengkhianati Yesus. Atau kita hari ini, saudara, yang mulai tertarik sedang menatap dunia di luar, begitu menarik. Dan kita berkata, andai kata saya bisa melakukan seperti yang teman-teman saya lakukan. Kita mulai berpikir, kita mulai menginginkannya, kita ingin bebas, saudara, dari segala tuntutan menjadi murid Kristus. Overwhelmed, saudara, mendengar terus kita diajak untuk menjadi murid Kristus, saudara, yang seperti ini, yang itu, yang ini, yang itu. Wah, kita overwhelmed, saudara, aduh sanggup gak gitu. Kok orang lain gak ada ya tuntutan itu ya, kok cuma kita ya yang dituntut seperti itu ya. Kok gereja lain gak ada ya tuntutan gitu ya. Tapi kenapa Grace Life harus begitu? Dituntut menjadi murid Kristus yang bermisi. It's a burden kan saudara kadang ya. Dan kita pengen bebas saudara dari semua ini. Kita mulai tertarik dengan dunia di luar. Teman-teman saya bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan saudara. Seorang murid tidak boleh melakukan ini, itu. Seorang murid harus melayani, harus ini. Kok orang lain enggak ya? Kenapa saya harus? Saudara waspadalah. Perlahan-lahan kita akan menjauh dari Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati. Tapi kita bersyukur Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya.
So di ayat 13, saudara, dituliskan, jika ia berhasil menemukannya. Nah ini menarik sekali, saudara. Beda dengan yang ditulis di Lukas. Kalau Lukas itu mantap, saudara. Lukas itu sampai dia ketemu. Ya. Jadi kalau di Injil Lukas itu ada kepastian pencarian, saudara. Sampai ketemu carinya. Sangat mendesak. Kenapa? Karena kalau tidak dicari, binasa. Tapi di Injil Matius tidak, saudara. Ya. Kalau dia berhasil ketemu, lah loh. Kok kalau, jika? Kesannya kok kayaknya gak serius gitu nyari. Saudara, tentu bukan berarti sang gembala tidak serius mencari di Matius ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita tahu konteksnya tadi bukan hal yang mendesak memang. Ini daily routine shepherding, saudara. Yang memang seharusnya dilakukan day by day. Biasanya tersesatnya itu tidak terlalu jauh berarti. Tapi kan tetap mesti dicari dan dibawa pulang. Jangan sampai sudah lama baru dicari, lebih susah bawa pulangnya. Ya, saudara pernah ya, orang sudah terlalu jauh dari komunitas, kita mau dekatin, reject-nya itu udah sangat-sangat luar biasa begitu. Saudara, seorang gembala, menurut kesaksian seorang gembala di Libanon, saudara, seekor domba yang sadar kalau dia itu sudah tidak lagi bersama kawanannya, sebenarnya dia akan berusaha cari tempat persembunyian, saudara. Apakah itu di bawah pohon atau di balik bebatuan gitu. Ya intinya dia akan berusaha sembunyi lah, saudara, dan dia akan mulai mengembik kuat-kuat, saudara. Gitu ya, supaya ditemukan, didengar oleh gembala. Tapi bahayanya suara dia ya juga bisa didengar oleh orang lain, gembala lain, dicuri, atau oleh binatang buas ya. Nah maka dia harus segera ditemukan. Tetap meskipun this is just a daily routine shepherding, saudara, tapi si gembala itu harus cepat-cepat cari ketika mendengar dombanya mengembik. Saya pikir saudara, Grace Life kalau ada masalah, ya jangan simpan sendiri, saudara ya. Perlu mengembik, saudara ya. Kalau nggak mengembik, eldersnya nggak ada yang tahu, begitu ya. Kita perlu juga punya rekan, teman, kita bisa sharing. Ketika kita punya pergumulan, kita bisa diketahui, saudara, pergumulan kita, supaya mereka bisa mendoakan kita dan memperhatikan kita. Tapi memang ini yang repot, saudara. Kalau ada jemaat yang menghilang dan dia tidak mau ditemukan, saudara. Dia memilih diam, dia tidak mengembik. Dan inilah yang kedua yang hendak ditunjukkan oleh Matius dengan kalimat, jika ia berhasil menemukan. Karena ternyata, saudara, inilah kedegilan hati manusia yang ingin membuat dirinya tersesat. Dia memilih jalan itu, dan dia tidak mau dirinya ditemukan, saudara. Karena pikirannya, hatinya sudah terbelenggu, bukan oleh Injil, bukan oleh Tuhan, tapi mungkin oleh dunia. Tapi bukankah inilah pastoral yang sebenarnya, saudara? Kitalah yang mencari, kitalah yang berkorban, saudara. Kita yang kuat menopang yang lemah, kita yang merendahkan diri, saudara. Kita yang bayar harga, kita yang makan hati, saudara. Kita yang sabar demi mereka pulang. Memang akan terjadi penolakan demi penolakan. Akan banyak keluhan demi keluhan yang kita dengar. Tapi bukankah ini pastoral yang sebenarnya? Bahwa kita mengasihi yang paling sulit dikasihi. Saudara, kalau kita berkata kita mengasihi dan mencintai gereja Tuhan, kita tunjukkan, saudara, bukan mengasihi yang mudah dikasihi. Tapi kita tunjukkan justru mengasihi yang paling sulit dikasihi. Itulah tandanya berarti kita mencintai gereja Tuhan. Karena Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita. Dia datang ke dalam dunia, saudara, mencari kita yang paling bebal, saudara, untuk dikasihi olehnya.
Saudara, orang-orang yang kecewa ini, saudara, dia tetap gereja Tuhan. Dia tetap tubuh Kristus, bagian daripada tubuh Kristus. Tapi mereka sedang lemah, mereka sedang bergumul, saudara. Kalau kita mencintai tubuh Kristus, maka kita akan membuktikan cinta kita dengan mengasihi justru yang paling sulit dikasihi. Bukan yang paling mudah dikasihi. Saudara, penemuan domba yang tersesat ini membahagiakan Tuhan, saudara. Memang no party, saudara, tidak ada pesta. Ya, beda di Lukas tuh ada pesta, saudara. Wah, pesta dengan malaikatnya. Tapi tidak ada di sini, saudara. Hanya dituliskan kegembiraan saja, saudara. Ya, karena domba ini sesungguhnya tidak hilang, saudara. Tapi perikop ini menekankan satu hal yang sangat indah, saudara, yaitu kegembiraan Tuhan atau kesukaan Tuhan itu tidak berubah. Memang tidak ada gegap gempita di gereja. Karena pelayanan pastoral seringkali tidak nampak di permukaan. Tidak ada perayaan baptisan. Kita merayakan orang-orang yang mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan. Pelayanan pastoral just a daily routine shepherding. Day by day kita lakukan, saudara. Tidak nampak di permukaan. Nobody cares, tidak ada yang peduli mungkin apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Tapi yang penting hati Bapa senang melihat kita. Dia melihat segala perbuatan kita yang tersembunyi. Tidak ada pujian dari manusia, tapi kita mendapatkan pujian dari Bapa di surga. Bukankah itu yang lebih bernilai? Saudara, seorang tentara bernama Tom terbaring dengan luka parah, saudara, di dalam medan peperangan. Dia berada lokasinya itu antara musuh dengan sekutu, saudara. Dengan teman-temannya. Lalu ada seorang prajurit lain, saudara, bernama George. Dia merupakan teman si Tom ini. George minta izin sama komandannya. Komandan, saya mau merangkak ke arah Tom dan tarik dia ke belakang, ke wilayah kita. Dia ada di tengah-tengah itu, di antara desingan peluru dan bom. Komandannya menolak, tidak beri izin. Kenapa? Peluangnya sangat kecil. Dia tidak mau kehilangan 2 orang prajuritnya. Tapi George, dia memilih tidak taat kepada komandannya. Ketika komandannya tidak melihat, George segera naik ke atas dari tempat perlindungan, dia merangkak ke temannya, si Tom ini. Dan dia seret ke belakang pelan-pelan. Pada waktu dia kembali ke parit perlindungan, ternyata temannya, si Tom ini, sudah meninggal. Karena luka-luka yang dia derita dan mungkin kena tembakan peluru di tengah perjalanan ketika ditarik ke belakang. George sendiri, saudara, terluka parah, terkena tembakan peluru. Wah, komandannya sangat marah sama George. Komandannya berkata, saya sudah bilang jangan kamu lakukan hal itu. Sekarang aku kehilangan kalian berdua. Aku sudah kehilangan si Tom. Sekarang aku akan kehilangan kamu terluka parah. Kamu seharusnya tidak perlu pergi ke sana. Karena ini tidak layak untuk diperjuangkan. Tapi George, dia menjawab komandannya, Pak, ini layak untuk saya perjuangkan. Tom masih hidup pada waktu saya tiba di tempatnya. Dia masih sadar. Dan dia berkata kepada saya, George, saya tahu kamu akan datang. George, saya tahu kamu akan datang. Banyak orang menantikan perhatian kedatangan kita. Menemani mereka, mendampingi mereka, menguatkan mereka di masa-masa gelap mereka. Adakah yang mau mencari dan menemukan kembali? Kiranya Tuhan mengelilingi hidup kita, saudara, gereja kita, keluarga kita, komunitas kita, dengan orang-orang, murid-murid Kristus, yang memiliki hati seperti Tuhan Yesus, mau mencari dan membawa kembali mereka yang tersesat. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau selama ini kami
hanya memikirkan diri kami sendiri. Padahal kami adalah murid-murid Kristus yang seharusnya taat pada perintah Tuhan. Tuhan mau kami saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang. Terlebih kami yang kuat, kami menopang yang lemah. Kami yang lemah, kami rindu untuk dikuatkan. Tolong Tuhan, kalau ada di antara komunitas kami Grace Life, kami sedang kecewa, sedang bergumul dengan berat. Oh Tuhan, berikan kami hati yang mau menerima uluran tangan kasih daripada sesama kami. Membiarkan mereka mendoakan kami, membiarkan mereka menguatkan kami, membiarkan mereka mendampingi kami. Jangan keraskan hati kami, jangan biarkan kami berjalan seorang diri. Jangan biarkan kami mengambil keputusan-keputusan yang sembrono. Buka hati kami, supaya kami tidak meninggalkan komunitas kami, tapi sebaliknya kami mau mencari pertolongan. Tolonglah kami yang kuat, supaya kami mau melihat dengan mata Tuhan, peka dengan sekitar kami, melatih hati kami yang mengasihi, supaya Tuhan pakai kami lebih lagi di luar, memperhatikan dan menjangkau yang terhilang. Tuhan tolonglah kami. Kami merindukan komunitas Grace Life menjadi komunitas yang hidup, yang hangat, yang Tuhan pakai, dipersiapkan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Ini menjadi seru doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.